Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat zuhur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih dalam suasana Syawal. Maka dalam kesempatan ini mari kita tadabburi ayat surat Al-Baqarah ayat 186. 3 ayat setelah ayat yang mewajibkan kita puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Jadi Allah berfirman, wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, maka katakanlah aku dekat. Nah, di poin yang pertama, ibadi, hamba-hambaku, apa artinya? Ya, sebagian dari mufassir itu menjelaskan bahwa ibadi, hamba-hambaku yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang telah selesai menunaikan ibadah puasa. Jadi inilah buah dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu Allah mengakui kita sebagai hambanya. Predikat sebagai hamba Allah ini adalah sebenarnya itu adalah pangkat yang paling tinggi. Apabila Allah yang mengakui, bukan kita saja yang ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi Allah yang mengakui kita sebagai hambanya. Ini adalah satu derajat yang paling tinggi. Apa buktinya? Maka diantaranya ada dalil dalam surat Al-Kahfi bahwa Nabi Musa dan Yusha bin Nun namanya, yaitu pembantu Nabi Musa yang berjalan berdua. Fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, kata Allah. Maka mereka berdua bertemu dengan salah seorang dari hamba kami. Mufassir mengatakan itu Nabi Khidir. Tapi Allah tidak mengatakan itu nabi kami itu, tapi menyebutkan hamba kami. Nabi Musa disuruh berguru kepada hamba Allah. Nah, ini bukti bahwa pangkat hamba Allah itu paling tinggi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahmakumullah, begitu juga. Jadi kalau tidak sebagai hamba Allah, maka manusia itu akan terjerumus kepada penghambaan kepada selain Allah yang membuat mereka itu celaka, yang membuat mereka itu jatuh martabatnya menjadi martabat yang paling hina. Kalau tidak menyembah Allah, orang akan menyembah yang lain. Mesti tidak bisa dihindari. Karena Allah ciptakan manusia itu ubad. Sifatnya itu adalah penyembah. Maka kalau tidak bertemu dengan kebenaran, tidak ada dapat hidayah, tidak menyembah Allah, mereka akan menyembah yang lain. Menyembah harta, menyembah kekuasaan, menyembah bahkan wanita, menyembah minimal hawa nafsunya.
nan barajo diati basetan di mato penyembah hawa nafsu. Itu menjatuhkan martabat manusia, sehingga terbuktilah bahwa hamba Allah itu meningkatkan derajat manusia. Ya, namanya hamba Allah menjadi pembantu, walaupun namanya pembantu, tapi kalau pembantu presiden tinggi tingkatnya. Dulu ada istilah pembantu rektor, sekarang enggak. Kalau pembantu rumah tangga yang agak rendah. Begitu juga kalau hamba ini, walaupun hamba, tapi kalau hamba Allah itu tingkat paling tinggi. Kemudian Allah mengatakan kalau sudah diakui sebagai hambanya, fa inni qarib, aku dekat dengannya. Inilah sebenarnya Bapak Ibu yang kita harapkan. Allah dekat dengan kita. Apalagi yang kita harapkan lebih dari itu apabila Allah yang mengatakan Allah dekat dengan kita, aku dekat denganmu. Apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang akan kita takutkan yang membuat kita sedih. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, tidak ada lagi. La tahzan, innallaha ma'ana, kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dulu di Gua Hira. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Nah, ketika Allah mengatakan fa inni qarib, ini bahasa Allah menunjukkan bahwa Allah sayang kepada kita. Allah ridha dengan kita. Inilah buah dari ibadah puasa yang kita harapkan kita peroleh. Lalu setelah Allah mengatakan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah, yaitu orang yang qarib tadi, orang yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga sudah mengatakan bahwa Allah dekatnya apabila dia meminta, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia minta perlindungan, maka pasti aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita harapkan lebih dari itu, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada lagi. Allah bersama kita, Allah dekat dengan kita, Allah mengabulkan doa kita. Maka tinggal bagi kita itu adalah sebagaimana Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka karena itu mari kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah suka kalau kita berdoa kepadanya. Maka Allah jadikan itu sebagai ibadah berpahala, berdoa saja berpahala. Apalagi kalau Allah berjanji, Allah akan mengabulkannya. Ada 3 kemungkinan memang. Yang pertama, kalau yang kita minta itu baik untuk kita dan kita tidak tahu itu, apakah memang baik yang kita minta itu atau justru tidak. Apabila baik untuk kita, maka mungkin Allah akan mengabulkan cepat apa yang kita minta. Yang kedua, mungkin itu kita minta tapi sebenarnya tidak baik untuk kita, untuk masa depan kita, untuk agama kita, untuk dunia kita masa yang akan datang. Wallahu alam, kita tidak tahu. Maka Allah catat itu doa kita, Allah simpankan untuk kita terima nanti di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Yang ketiga, makalah ada kemungkinannya dengan doa itu, maka Allah akan hindari kita dari keburukan yang mungkin menimpa kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, man futiha lahu babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Siapa yang dibukakan baginya pintu doa, maka itu berarti terbukalah baginya pintu-pintu rahmat. Maka sekali lagi, setelah kita menempuh ibadah Ramadan dengan segala ibadah-ibadah lain yang mengiringinya, kita berdoa semoga kita dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-Nya, dan Allah mengatakan dekat dengan kita, dan Allah
mengabulkan sekalian doa kita. Kali itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, ini ada gangguan, mudah-mudahan badai ini ya tidak merusak bagi kita ya. Jadi amin. Hujan yang diberikan oleh Allah pada kita ini hujan rahmat, ya, tidak merusak, tidak menjadi bencana bagi kita ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La